Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-106 hingga 108 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang peringatan Allah kepada semua manusia tentang hari akhirat. Melalui ayat-ayat yang akan kita bahas nanti, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia bahwasanya di sana ada hari pembalasan, yaitu hari akhirat. Maknanya apa yang dilakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat nanti. Dan apabila hidup di dunia ini adalah sebagai ujian, beriman atau kafir, maka di sana akan ada balasannya. Memilih beriman, maka nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Apabila memilih kekufuran atau kesesatan, maka nanti akan mendapatkan balasannya, yaitu keburukan. Balasan yang baik di akhirat, nanti wajah-wajah akan berubah menjadi putih berseri. Apabila nanti mendapatkan balasan yang buruk, maka nanti wajah-wajah akan berubah menjadi hitam muram. Apa kaitan antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya adalah jelas sekali bahwasanya ayat sebelum ini menerangkan tentang dua kelompok manusia di hadapan kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi adalah agama Islam sebagai agama yang benar. Ada manusia yang menerima agama Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang beriman. Ada di antara mereka yang menolak agama Islam, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik lainnya, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah. Mereka ini adalah orang yang menolak kebenaran, menolak agama Islam. Nah, berarti apabila manusia itu terbagi menjadi dua golongan di hadapan kebenaran, maka nanti di hari akhirat akan ada dua pula pembalasan. Pembalasan yang baik, yaitu yang menerima kebenaran, dan balasan yang buruk bagi yang menolak kebenaran. Dan tidak ada kelompok yang ketiga, dua saja kelompok, satu di dalam syurga dan satu lagi
di dalam neraka. Satu di dalam kenikmatan dan kesenangan, satu lagi di dalam kesengsaraan dan siksaan. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita pelajari ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk tetap beriman dan mempertingkatkan keimanan dengan beramal soleh, sehingga kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang akan dibalas dengan balasan kebaikan di hari akhirat. Supaya lebih terperinci pembahasan, maka kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan akan ada manfaat dan kebaikannya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah berfirman, yauma, pada hari, tabyaddu wujuh, putih berseri wajah-wajah, wa taswaddu wujuh, dan hitam muram wajah-wajah. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, maka adapun orang-orang yang hitam muram wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Atau mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Fadzuqul 'adzaba, maka rasakanlah azab, bima kuntum takfurun, disebabkan karena apa-apa yang kamu kufuri, atau disebabkan karena kekafiranmu. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka itu berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di dalam rahmat Allah itu kekal selama-lamanya. Tilka ayatullah, itulah dia ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika, kami membacakannya kepadamu. Mu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqq, dengan kebenaran. Wa mallah, dan tidaklah Allah, yuridu zulman, menghendaki kezaliman, lil alamin, terhadap sekalian makhluknya. Kita ulang dari awal. Pada hari putih berseri wajah-wajah dan hitam muram wajah-wajah, maka adapun orang yang hitam muram wajah mereka, apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Maka rasakanlah azab disebabkan karena kekufuranmu. Dan adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka, maka di dalam rahmat Allah, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu dengan kebenaran, dan Allah tidaklah menghendaki kezaliman terhadap sekalian makhluk. Inilah ayat-ayat yang kita pelajari, yaitu secara keseluruhan dengan ringkas kita sampaikan adalah menerangkan tentang peringatan Allah kepada manusia bahwasanya di sana ada hari akhirat, hari pembalasan, yang mana di antara pembalasan di hari akhirat adalah berupa berubahnya wajah-wajah yang
Di dunia kita tengok wajah manusia seperti yang kita saksikan berdasarkan warna kulit. Oh, tetapi rupanya di akhirat ia tidak berdasarkan warna kulit. Ia adalah berdasarkan pembalasan sesuai dengan apa yang telah dilakukan ketika di dunia. Buat baik ketika di dunia, maka akan menjadi putih berseri. Apabila buat buruk ketika di dunia, maka akan menjadi hitam muram. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Allah berfirman di pangkal ayat yang ke-106, yauma, pada hari. Di dalam bahasa Arab, perkataan isim, perkataan benda yang menerangkan kata benda, asalnya berbaris di hadapan. Maka apabila disebut yaum, hari, maka mesti asalnya adalah yaumu. Kemudian apabila di sini kita mendapatinya berbaris di atas yauma, pasti ada yang membuatnya berbaris di atas. Maka mesti dicari apa yang membuatnya berbaris di atas. Ulama tafsir menyebutkan ada kata yang tersembunyi yang membuatnya berbaris di atas, yaitu perkataan uzkur. Uzkur yauma. Ingatlah suatu hari, yang mana pada hari itu. Jadi yang hilang atau yang disembunyikan adalah perkataan uzkur, ingatlah. Maka yauma menjadi yauma berbaris di atas karena dia adalah maf'ulun bih, yaitu menjadi objek kepada perintah, yaitu perintah Allah, ingatlah suatu hari yang mana pada hari itu. Itu makna kata yauma. Jadi perkataan yauma yang ada di pangkal ayat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengingat hari tersebut. Allah memerintahkan ingatlah satu hari. Nah, hari yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingat itu adalah hari putih berseri wajah-wajah dan hitam muram wajah-wajah. Jadi ayat ini adalah peringatan dari Allah untuk mengingat hari akhirat, yaitu hari pembalasan yang mana wajah menjadi putih berseri atau hitam muram. Itu makna kata yauma. Setiap kita mendapati perkataan hari akhirat di dalam Al-Quran, kita selalu menjumpainya dalam bentuk satu, mufrad, yauma. Tak pernah kita menjumpai ayam, yaitu hari-hari akhirat. Kalau dunia, hari-hari dunia. Apa sebab? Sebab di dunia ini banyak hari. Tetapi hari akhirat, harinya satu saja. Jadi tidak ada hari yang kedua di akhirat, tidak ada. Satu hari saja. Tetapi yang satu hari itu tidak ada akhirnya. Maka meskipun satu hari, biasa kalau disebut kata satu, sedikit. Tetapi untuk akhirat, meskipun disebut satu hari saja, tetapi hari itu adalah hari yang kekal dan abadi. Nah, kalau disebut hari akhirat adalah hari yang kekal abadi, meskipun satu, tak ada penghujungnya, bermakna hari itu sangat menentukan kehidupan kita. Karena kalau pada satu hari itu baik, baiklah selama-lamanya. Kalau pada satu hari itu buruk, maka buruklah selama-lamanya. Kalau di dunia ini boleh jadi seseorang itu hari ininya baik, besoknya mungkin bernasib tidak baik, mungkin dipergilirkan seperti roda pedati, sekali di bawah, sekali ke atas. Itu hari-hari dunia. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu dia hari-hari dunia yang kami pergilirkan bagi manusia. Sekarang kaya, mungkin nanti dia miskin. Sekarang dia sedih, mungkin nanti dia gembira. Tetapi kalau hari akhirat, sedihlah selama-lamanya, gembiralah selama-lamanya. Hari yang seperti itu mesti diperhatikan. Maka Allah pun
memerintahkan kita untuk memperhatikannya dengan perkataan yauma. Jadi satu baris itu saja, yauma, ma itu pun itu mesti dilihat. Dan begitulah kalau kita mengajar tafsir atau belajar tafsir, mesti setiap kata itu diperhatikan. Yauma tabyaddu wujuh, tabyaddu menjadi putih, wujuh wajah-wajah menjadi putih. Apabila Allah menyebutkan di hari akhirat wajah-wajah itu menjadi putih, bermakna betul-betul menjadi putih. Maknanya adalah memang berubah menjadi putih dengan sebenarnya, bukan kiasan, tetapi hakiki. Pada waktu kita di dunia ini, boleh jadi kita mengatakan putih berseri wajahnya, belum tentu lagi wajahnya itu putih. Mungkin kulitnya hitam, tetapi karena dia senang, dia suka, dia tersenyum, dia gembira, maka kita lihat wajahnya berseri-seri. Maka kita pun mengatakan, putih berseri nampak wajah, padahal kulitnya hitam. Maka penyebutan kita putih berseri kepadanya itu bukan penyebutan sebenarnya. Ia adalah penyebutan kiasan untuk menerangkan bahwasanya dia sedang gembira, dia sedang senang, dia sedang bahagia. Tetapi di dalam ayat ini bukan penyebutan kiasan, ini adalah penyebutan yang sebenarnya. Apa sebab? Sebab memang ia sebagai balasan dari Allah. Kalau sebagai balasan dari Allah, maka kalau disebut putih, memang putih sebenarnya. Kalau hitam, memang hitam sebenarnya. Bukan sekedar penyebutan. Nah, karena dalam Al-Quran, perkataan itu boleh jadi hakikat, hakiki, boleh jadi majazi atau kiasan. Tetapi di dalam ayat ini bukanlah majazi, bukanlah kiasan, sebab ia berkaitan dengan hari akhirat sebagai hari pembalasan. Jadi putih berseri betul. Meskipun dahulu ketika di dunianya berkulit hitam, maka nanti ketika di hari pembalasan berubah saja kulit hitam itu menjadi putih. Andaikan mereka di dunia adalah orang-orang Afrika yang berkulit hitam, maka nanti di akhirat mereka akan menjadi putih berseri. Karena perkataan putih itu menerangkan tentang kebaikan, balasan kebaikan. Pada hari itu, ingatlah pada hari itu, yang mana pada hari itu putih berseri wajah-wajah. Mengapa disebut di sini wajah yang putih berseri? Padahal sebenarnya semua kulit mereka putih berseri, bukan hanya wajah. Allah menggunakan perkataan wajah adalah sebagai mewakili tubuh ini. Apa sebab? Sebab wajah adalah bahagian tubuh yang paling mulia, yang paling agung. Atau wajah adalah yang pertama kali dilihat oleh manusia. Kita kalau melihat seseorang, yang pertama kali kita lihat tangannya? Tidak. Kakinya? Tidak. Mukanya, wajahnya. Maka Allah menggunakan perkataan wajah sebagai mewakili tubuh manusia. Jadi bukan wajah saja yang putih berseri, seluruh tubuhnya putih berseri. Kemudian wajah sebagai mewakili, karena di dunia ini pun kita kalau untuk mewakilkan diri kita, maka kita pun ambil foto, kita ambil gambar diri kita ini. Gambar apa yang kita ambil dari tubuh kita ini? Gambar tangan, letak di paspor? Tidak. Yaitu gambar wajah. Apa sebab wajah? Sebab wajah adalah yang mewakili diri kita. Jadi ketika Allah menyebut dalam ayat ini, pada hari itu putih berseri wajah mereka, maka perkataan wajah itu adalah mewakili satu tubuh kita ini. Karena ia adalah anggota tubuh yang paling mulia. Wa taswaddu wujuh, dan menjadi hitam muram pula wajah-wajah. Kalau disebut
Putih berseri wajah-wajah dan hitam muram wajah-wajah, bermakna wajah manusia nanti dua saja, yaitu kalau tidak putih berseri, hitam muram. Kemudian Allah terangkan, setelah Allah menerangkan tentang ada dua jenis wajah atau dua warna wajah, kemudian Allah terangkan keadaan setiap wajah tersebut. Yang wajah putih berseri, bagaimana keadaan mereka? Yang wajahnya hitam muram, bagaimana keadaan mereka? Allah terangkan. Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka adapun orang yang hitam muram wajah-wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Nah, ini menerangkan tentang keadaan mereka. Oh, rupanya orang yang memiliki wajah hitam muram itu adalah orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir setelah mereka beriman. Siapa yang dimaksudkan ini? Yang dimaksudkan ini boleh jadi adalah karena ayat sebelum ini menerangkan tentang ahli kitab. Ahli kitab ini sebenarnya mereka beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir, karena Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir telah disebutkan dalam kitab suci mereka. Dan mereka pun menanti-nanti kedatangan Rasul yang terakhir ini. Nanti kalau datang, nanti kami akan beriman. Rupanya setelah datang Rasulullah, mereka tak mau beriman. Mereka telah kafir setelah beriman. Atau ada juga tafsiran yang menyebutkan semua manusia ini ketika lahir adalah beriman. Semua beriman. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bermakna beriman kepada Allah. Kemudian setelah dewasa tidak menggunakan akal fikiran yang sehat, tidak mau kembali kepada fitrah yang suci, mengikuti kehendak hawa nafsu, akhirnya mereka memilih kekufuran. Nah, mereka ini adalah kafir setelah beriman. Atau ada lagi tafsiran yang berikutnya, semua manusia ketika berada di alam ruh beriman kepada Allah. Karena Allah bertanya kepada sekalian ruh manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Semua manusia beriman. Kapan? Di alam ruh. Kemudian ketika di dunia memilih kekufuran. Nah, mereka ini adalah kafir setelah beriman. Maka dikatakanlah kepada mereka yang berwajah hitam muram itu, apakah kamu kafir setelah beriman? Inilah dia akibat dari kekafiranmu setelah beriman, yaitu wajahmu menjadi hitam muram. Bermakna perkataan ini adalah perkataan yang menghinakan mereka. Jadi keadaan mereka yang berwajah hitam muram di akhirat adalah hina. Itu keadaan mereka. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Yang mengatakan kepada mereka adalah malaikat yang mengazab mereka. Maka ulama tafsir menyebutkan perkataan apakah kamu kafir setelah kamu beriman. Perkataan apakah di sini adalah istifham, bentuk pertanyaan yang tujuannya bukan untuk dijawab, yang tujuannya adalah untuk menerangkan tentang hinanya perbuatan yang telah dilakukan. Kita ulang sekali lagi, contoh yang pernah dan selalu kita sebut adalah seorang anak yang memukul ibunya sendiri. Ini perbuatan yang buruk, yang tercela, perbuatan hina ini. Maka kita pun mengatakan, apakah kamu memukul ibumu sendiri? Nah, perkataan apakah di sini untuk menerangkan tentang hinanya perbuatan tersebut. Begitu juga lah di dalam ayat ini menerangkan tentang hinanya orang yang berwajah hitam itu disebabkan karena dahulu ketika di dunia telah kafir, padahal sebelumnya beriman. Maka berhati-hati juga dengan kita. Mungkin sekarang kita beriman, tapi boleh jadi karena hawa nafsu atau karena dunia sehingga kita lalai, kemudian tersesat, kemudian menjadi kafir setelah beriman. Kita mendapati ada orang yang dahulu bergerak di organisasi Islam, bahkan menjadi pemimpin di organisasi Islam tersebut, tetapi karena dunia jatuh cinta dia kepada seorang yang bukan Islam. Kemudian dia kawini perempuan tersebut, kemudian dia pun keluar dari Islam. Nah, bermakna dia telah kafir setelah dia
beriman. Terjadi di tengah masyarakat. Dan ramai yang murtad disebabkan karena dunia. Kita sebut kafir setelah beriman adalah murtad. Maka ayat ini menjadi peringatan tegas, peringatan yang keras. Apabila demikian halnya, maka akan hitam muramlah wajah. Kalau disebut hitam, bermakna tak ada cahaya sedikit pun. Muram bermakna nampak kesedihan dan kesengsaraan dari wajah tersebut. Fadzuqul azab, maka rasakanlah azab bima kuntum takfurun, disebabkan karena kekufuranmu, maka rasakanlah azab. Jadi ada dua perkataan. Perkataan pertama, apakah kamu? Ini berkaitan dengan apa yang dibuat ketika di dunia. Apakah kamu kafir setelah kamu beriman dahulu ketika di dunia? Itu perkataan tentang keadaan di dunia. Kemudian tentang keadaan yang sedang mereka jalani pula, maka rasakanlah azab yang sedang kamu jalani itu. Allah sambil menjalani azab dikatakan pula rasakanlah azab itu. Umpamanya kita pergi ke penjara, kemudian kita katakan kepada orang dalam penjara, rasakanlah penjara ini. Kan bertambah azab itu. Sudahlah di penjara, dapat pula perkataan orang lagi. Dua sekali. Kalau orang Melayu mengatakan hapadan muka awak ni. Maka menjadi lebih sedih lagi. Kesedihan dalam siksaan ia adalah bahagian dari azab atau siksaan itu sendiri. Fadzuqul azab, maka rasakanlah azab bima kuntum takfurun, disebabkan. Bi di sini ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebabnya mereka menjalani azab? Menjadi hina, menjadi hitam muram wajah mereka. Sebabnya adalah bima kuntum takfurun, disebabkan karena kamu dahulu ketika di dunia melakukan kekufuran. Jadi kekufuranlah yang menjadi penyebab mendapatkan wajah yang hitam muram. Maka berhati-hati dengan kekufuran. Kekufuran yang besar mungkin dimulai dari kekufuran yang kecil. Umpamanya kekufuran yang kecil, pertama mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Ini saya kaya raya, kekayaan saya yang banyak ini karena kepandaian saya mencari rezeki. Saya ini pandai cari rezeki, kelulusan saya tinggi, S3 ini. Berbangga dia. Ini tamatan luar negeri ini. Berbangga dia. Lupa dia siapa yang memberi rezeki. Kononnya dia yang mendapatkan rezeki tersebut, padahal Allah yang memberi rezeki tersebut. Kalau Allah tak izinkan, bagaimanapun dia mencari, tidak akan dapat. Apabila dimulai dengan mengkufuri nikmat Allah, maka pada akhirnya nanti akan mengkufuri Allah sebagai yang memberi nikmat. Ini seperti yang dilalui dahulu oleh Qarun. Apa kata Qarun? Semua harta benda aku ini adalah karena ilmu yang ku miliki. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena ilmu yang ada padaku. Saya ini kan S3 dalam ekonomi ini. Pakar saya dalam ekonomi. Itu yang buat saya jadi kaya raya. Dinasihati, diingatkan tentang Allah, tak ada kaitan dengan Allah ini. Bermana sudah sampai kepada kekufuran. Kekufuran tidak lagi melihat Allah sebagai yang memberi rezeki. Maka kepada Qarun dahulu dibelahkan bumi ini untuknya. Fakhasafna, kami belahkan untuknya bumi ini. Kemudian setelah dibelahkan, dibenamkan ia ke dalamnya. Bukan dia saja, wabidarihil ar, dan dengan istananya sekali dia dibenamkan ke dalam. Sampai sekarang pun kalau ada orang yang menemukan barang dalam bumi, maka dia akan menyebut harta karun. Dapat harta karun, untuk menerangkan bahwasanya memang betul-betul banyak. Karena memang banyak sekali Allah menyebutkan latanu'u bil usbati ulil quwwah.
Kunci-kunci hartanya itu pun, untuk menyimpan hartanya itu tidak mampu dibawa oleh orang yang kuat sekalipun. Algojo yang besar tak mampu untuk membuat kuncinya itu, apalagi harta bendanya yang banyak. Kalau pada hari ini mungkin nomor rekeningnya banyak sekali lah, nah, atau sertifikat tanahnya setinggi tegak agaknya mungkin ya, contohnya lah. Tetapi apabila kufur kepada Allah, kesudahannya adalah azab dan siksaan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, kemudian setelah Allah menerangkan keadaan orang-orang yang hitam muram wajah-wajah mereka, Allah terangkan pula tentang keadaan orang-orang yang putih berseri wajah mereka. Dan adapun orang-orang yang putih berseri wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Hampir semua ulama tafsir bersepakat makna rahmat di sini adalah syurga Allah. Maka maknanya adalah, dan adapun orang-orang yang putih berseri wajah mereka, maka mereka itu berada di dalam syurga Allah. Apabila disebutkan rahmat itu adalah syurga, maka timbul pertanyaan bagi ulama tafsir, yaitu mengapa Allah menyebut syurga itu dengan rahmat? Pasti ada hikmah di sebaliknya, pasti ada rahasia di sebaliknya. Penyebutan rahmat adalah kasih sayang Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau kasih sayang Allah bermakna suatu keadaan yang kita lalui, yaitu di dalam kasih sayang Allah. Mungkin dengan pemberian-pemberian sehingga kita dikasihi dan disayangi. Dengan rahmat Allah itu kita menjadi senang, menjadi gembira, menjadi bahagia, menjadi damai. Tapi kalau disebut surga itu kaitannya dengan tempat yang kita diami. Maka ulama menyebutkan ini adalah mimbabit ta'bir bil hal anil mahal. Itu satu pembahasan, yaitu ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan sebagai pengganti tempat. Nah, tempat surga digantikan dengan keadaan dalam surga dalam kasih sayang Allah. Nah, di akhirat manusia dalam kasih sayang Allah. Nah, dalam kasih sayang Allah ketika dibangkitkan senang, nanti di padang mahsyar diberi naungan, haus diberi telaga Al-Kautsar, kemudian kitab amalan datang dari sebelah kanan, hisabnya diringankan, meniti-titian bagaikan kilat. Ini karena di dalam rahmat Allah. Jadi ketika disebut rahmat, ini pasti ada rahasianya. Ini apa rahasianya nih? Maka ulama tafsir menyebut rahasianya adalah, disebut rahmat adalah rahmat itu menerangkan tentang kurnia Allah yang besar untuk hamba-hamba yang dahulu ketika dunia beriman. Nah, untuk menerangkan kurnia yang besar, Allah menggunakan kata rahmat. Karena rahmat Allah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Jangan dikatakan solat kita yang masukkan kita dalam surga. Oh, saya banyak solat, maka pasti saya masuk surga. Oh, belum tentu. Puasa kita, zakat kita, haji kita, amal soleh kita yang banyak yang masukkan kita dalam surga? Tidak. Rasulullah pernah ditanya, apakah amal ibadah kita yang masukkan dalam surga? Rasulullah mengatakan tidak. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Begitu juga engkau ya Rasulullah, bukan amal ibadahmu yang memasukkanmu ke dalam surga. Tidak. Yang memasukkanku ke dalam surga adalah illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi, kecuali apabila Allah memberikan kurnianya kepadaku dan memberikan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu yang memasukkan kita dalam surga. Bermakna kalau rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surga, kemudian kita diberi rahmat, nah bermakna kita diberi pemberian yang banyak dari sisi Allah, yang pemberian itu tak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Apakah akan terhargai surga itu dengan amal kita yang hanya beberapa tahun?
Apakah harga surga itu dengan amal ibadah kita yang beberapa tahun? Taubat pun terlambat. Setelah pensiun baru taubat. Umpama lah contoh. Apakah hanya dengan ibadat yang beberapa tahun itu akan terbeli surga? Kita gunakan kata terbeli. Tidak. Tapi ada orang yang hanya beberapa saat saja hidup di dunia ini. Sebelumnya melakukan kejahatan, tenggelam dalam kesesatan, kemudian dia bertaubat, hanya beberapa saat saja hidupnya di dunia dalam kebaikan, kemudian dia meninggal dunia, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ingat cerita orang yang membunuh 100 orang, belum sempat melakukan kebaikan lagi, hanya tempat kematian itu lebih dekat kepada negeri baik yang akan ia tuju, Allah masukkan ke dalam surga. Apa yang memasukkannya ke dalam surga? Rahmat Allah. Mengapa Allah gunakan kata rahmat di sini? Untuk menerangkan bahwasanya pemberian dari Allah itu sangat besar, tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Mengapa Allah menggunakan kata rahmat? Untuk membangkitkan semangat kita, bahwasanya jangan sedih dengan amal ibadah yang sedikit. Bisa masuk surga dengan amal yang sedikit, insya Allah. Karena yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah. Dan jangan pula berbangga, tepuk dada pula karena banyak amal ibadah. Yang paling banyak sedekah saya, yang paling lama bangun malam saya, sekali seminggu saya khatam Quran. Kalau umroh jangan sebut lagi. Umpamanya sombong dengan amal ibadah yang lain, belum tentu itu yang masukkan ke dalam surga. Maka dengan menggunakan kata rahmat bermakna membuat seseorang itu menjadi merendahkan diri di hadapan Allah. Karena bukan di tangannya ia akan masuk surga, tetapi di tangan Allah ia akan masuk surga. Maka membuatnya menjadi tetap senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian ada lagi pembahasan tafsir. Mengapa Allah gunakan kata rahmat? Allah gunakan kata rahmat di sini adalah untuk menerangkan kasih sayangnya yang sangat berlimpah-limpah. Dan itulah yang mesti dikejar, yang mesti dicapai, yang mesti didapatkan. Maka selalu kita mendengar, mudah-mudahan kita ini dirahmati Allah. Dirahmati Allah di dunia dan dirahmati Allah di akhirat. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya, di dalam rahmat Allah tersebut, yaitu kalau berkaitan dengan tempat adalah surga, di dalam surga tersebut kekal selama-lamanya. Tadi ketika Allah menyebut azab, Allah tidak menerangkan azab yang kekal, tapi ketika menyebut rahmat, Allah menyebutkan di dalam rahmat itu kekal selama-lamanya. Ini apa rahasianya ini? Maka ulama tafsir pun mencari, oh ini pasti ada rahasia ini. Kemudian satu lagi, lihat dari sisi urutan. Perkataan putih berseri diulang 2 kali. Perkataan hitam muram diulang 2 kali. Pertama Allah menyebut putih berseri. Putih berseri. Setelah itu Allah menyebut hitam muram. Setelah itu Allah menyebut hitam muram. Setelah itu Allah menyebut putih berseri. Nah, ini urutan macam ini pasti ada rahasianya juga ini. Mengapa Allah tak menyebut putih berseri, putih berseri, putih berseri, hitam muram, putih berseri, hitam muram? Mengapa tidak diurut seperti itu? Mengapa putih berseri, hitam muram, putih berseri? Ada memperhatikan urutan? Nah, apa rahasianya? Siapa yang bisa jawab jadi ahli tafsir. Maka diterangkan dalam tafsir, para ulama kita menerangkannya, sebab Allah Subhanahu wa taala ingin membangkitkan semangat keimanan kepada kita, maka dimulailah pembalasan di hari akhirat itu dengan yang kita sukai dan diakhiri dengan yang kita sukai. Apa yang kita sukai? Putih berseri. Maka dimulai dengan putih berseri dan ditutupi dengan putih berseri.
Pada hari itu putih berseri wajah-wajah dan hitam muram wajah-wajah. Adapun orang-orang yang hitam muram wajah-wajah mereka, disebut hitam muram. Apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Maka rasakanlah azab disebabkan karena kekufuranmu itu. Adapun orang yang putih berseri wajah-wajah mereka itu berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sebenarnya Allah ingin membangkitkan semangat sehingga kita menjadi suka, karena tak ada di antara kita yang tak suka untuk menjadi putih berseri wajah-wajahnya. Jadi kata ulama psikologi, ini Allah memperhatikan kejiwaan manusia ini, sehingga disebutkanlah yang disenangi, kemudian yang tidak disukai itu diletak di tengah-tengah, kemudian kembali kepada yang disenangi, supaya memberikan kesan yang mendalam kepada jiwa manusia untuk memotivasi, untuk mendorong diri supaya beriman sehingga mendapatkan wajah yang putih berseri. Jadi dari urutan itu pun menjadi kajian ulama tafsir. Ya, apa sebab? Sebab yang berfirman Allah. Apabila Allah berfirman, bermakna setiap kata itu pada tempatnya dan ada hikmah di sebaliknya. Kemudian juga memberikan isyarat. Mengapa putih berseri kemudian hitam muram, putih berseri. Urutan seperti ini adalah untuk menerangkan rahmat Allah, bahwasanya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku. Rahmatku mendahului murkaku, rahmatku mendahului murkaku. Putih berseri dahulu disebut, baru hitam muram. Kemudian hitam muram disebut, tetapi tidak disebutkan kekal dalam azab selama-lamanya. Kemudian disebut putih berseri tapi kekal selama-lamanya, untuk menerangkan bahwasanya rahmat Allah itu mendahului murka Allah Subhanahu wa taala. Isyarat, wahai orang-orang yang masih lagi hanyut dalam kesesatan dan kekufuran, berhentilah segera dari kesesatanmu itu, karena kasih sayang Allah mendahului murkanya. Maka apabila kamu mau berhenti, kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah itu, apapun yang telah kamu lakukan selama ini. Allah mengasihimu, maka sepatutnya kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau ada juga yang tidak mau beriman ketika di dunia, maka betul-betullah mereka itu orang yang tidak melihat kasih sayang Allah. Ini bahasa lembut sikit lah. Betul-betullah orang yang tidak merasakan cucuran kasih sayang Allah berupa petunjuk, bimbingan, tunjuk ajar, sehingga mereka itu selamat ketika di dunia. Kalau disebut selamat, bermakna hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Ada yang selamat dalam ujian, memilih keimanan. Ada yang tidak selamat, gagal dalam ujian, yaitu memilih kekufuran. Akhirnya kesengsaraanlah selama-lamanya. Nah, setelah Allah menerangkan tentang dua kelompok ini di hari akhirat, yaitu yang putih berseri dan hitam kelam, kemudian Allah pun berfirman, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah dia ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan kebenaran. Itu dia peringatan-peringatan Allah. Sebelum ini peringatan kepada ahli kitab, kemudian peringatan kepada umat Islam. Nah, peringatan-peringatan itu Allah bacakan. Maknanya Allah bacakan. Sebenarnya bukan Allah yang membacakan kepada Nabi Muhammad, ya. Siapa yang membacakan kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril alaihi salam yang membacakan kepada Nabi Muhammad. Ayat-ayat Allah, malaikat Jibril yang membacakannya kepada Rasulullah. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan kami. Kami membacakannya kepadamu, untuk menerangkan tentang tingginya kedudukan ayat-ayat tersebut.
sehingga yang membacanya langsung Allah untuk menerangkan seperti itu. Untuk membacakannya itu dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan tentang sumu, ulu, tinggi, agungnya kedudukan ayat tersebut, sehingga Allah menyebutnya kami membacakannya kepadamu bil haq, dengan kebenaran, karena tujuannya adalah untuk membimbing manusia, menunjuki manusia. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman terhadap sekalian makhluk, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman. Maknanya Allah bukan kezaliman, kaitannya adalah dengan ketidakadilan. Maka orang yang berbuat baik Allah berikan balasan kebaikan, tetapi orang yang berbuat jahat Allah akan berikan pula balasan. Sebanyak apa yang mereka buat, sebanyak itu yang akan mereka terima. Allah tak akan kurangkan sedikit pun. Apabila Allah kurangkan dalam pembalasan, bermakna Allah melakukan kezaliman, bermakna itu adalah ketidakadilan. Maka ketika Allah menyebutkan wa mallahu yuridu zulman, dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman, bermakna setiap perbuatan yang baik sekecil apapun akan dibalas. Begitu juga sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan baik akan melihat balasannya, sekecil apapun perbuatan buruk pasti juga akan melihat balasannya. Karena Allah bukanlah yang berlaku zalim, Allah berlaku adil. Lihat, ayat ini menerangkan tentang keadilan Allah di hari akhirat. Dan jangan persalahkan Allah pula apabila nanti wajah-wajah hitam muram. Mengapa wajah saya hitam muram ini? Bukankah wajah saya dahulu ketika dunia putih berseri? Semua orang puji saya dengan putih berserinya wajah saya. Mengapa wajah saya hitam muram pada hari ini? Mengapa engkau ya Allah? Tidak ada lagi. Karena apa? Karena pembalasan di hari akhirat berdasarkan amalan yang dilakukan ketika di dunia. Lil alamin. Mengapa Allah tak menyebut linnas? Wa mallahu yuridu zulman linnas. Mengapa lil alamin? Kalau disebut lil alamin ini, maka kaitannya dengan makhluk yang lain juga dari manusia. Siapa lagi makhluk yang juga dibalas di hari pembalasan? Di samping manusia, jin. Allah tidaklah berlaku zalim, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada jin. Maka disebutlah lil alamin. Kemudian sebenarnya ayat ini, wa mallahu yuridu zulman, sesungguhnya Allah tidak menghendaki kezaliman lil alamin, yaitu bagi sekalian makhluk. Sebenarnya dalam ayat ini ada penguatan. Penguatan itu adalah dapat kita lihat dari perkataan lil alamin. Karena kata li ini sebenarnya menerangkan tentang yang melakukan perbuatan. Jadi ketika Allah menyebut Allah tidak berlaku zalim, bermakna muncullah Allah sebagai yang tidak berlaku zalim. Yang memunculkannya itu, yang memunculkan Allah tidak berlaku zalim itu adalah perkataan lil alamin. Sama seperti dalam ayat yang lain, fa'alun lima yurid. Sebenarnya ayat itu adalah fa'alun ma yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Tetapi ketika ditambah dengan perkataan li, fa'alun lima yurid, sama dalam ayat ini lil alamin, maka memunculkan Allah yang melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka lam di sini lil alamin, dalam kajian tafsir, lam ini adalah lam untuk menerangkan tentang Allah. Jadi Allah menafikan, menidakkan dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah yang akan berlaku zalim. Bermakna penentu diri kita sebenarnya nanti di hari pembalasan adalah diri kita sendiri. Maka apabila sayang kepada diri sendiri, maka berimanlah ketika di dunia, beramal solehlah ketika di dunia, ikutilah Rasulullah ketika di dunia.
Kemudian apabila kaitan dengan ayat sebelum ini, bahwasanya keimanan itu mestilah dibuktikan dengan ketakwaan dan mesti mendakwahkan agama Islam dengan bersatu padu, maka buktikanlah dengan bersatu padu ketika di dunia ini. Jangan bercerai-berai. Mungkin karena mengikuti hawa nafsu, ingin bercerai-berai, dicacilah orang lain, dihinalah orang lain, didengkilah orang lain, dimusuhi orang lain, kemudian akhirnya bercerai-berai. Hati-hati, nanti akan menanggung akibatnya. Nanti wajah-wajah di akhirat akan menjadi hitam muram, hitam lebam, hitam pekat. Biasanya apa yang pekat? Hitamnya. Kuali, hitam seperti kuali. Tengok muka, ambil kuali yang hitam itu, dekatkan dengan muka itu, bawa bercermin untuk merasakan. Seperti itulah nanti wajah. Jangan katakan mulia dengan perbuatan buruk yang dilakukan ketika dunia, tidak, akan hina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari perbuatan buruk dan tercela, sehingga kita tidak menanggung akibatnya kelak. Mudah-mudahan Allah pelihara dan jaga kita dari balasan buruk di akhirat kelak. Mudah-mudahan wajah-wajah kita adalah wajah-wajah yang putih berseri nantinya, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.